Halo, cek 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 cek. Hmm. Halo Mizu. Mizu. Tes tes. Halo. Halo Ayub, can you hear me? Ya bisa bisa. Mizu dengar aku nggak? Halo Mizu. Halo, Ya halo halo. Halo. loh, ini kamu bisa dengar, kenapa saya nggak bisa dengar kamu ya? Ini gimana sih? Bentar-bentar. Oke, halo. Ya Mizu. Halo halo. Speaker Nah, yang di bawah ada jangan-jangan. nih. Masalahnya di mana ya? Switch depan audio. Bentar ya, cek audionya. Cek 1 2. Satu dua. Ya Mizu. Halo Oke, halo. oke, Tes clear tes. clear clear. Ya. Yuk. Oke, Ainul coba bersuara. Cek. Oke, sip. Oke, ini kameramu kenapa berubah nih, Yop? Kok jadi ngeblur Tadi semua? pakai HP Mizu, sekarang pakai laptop. Oh, Kamera kamera laptopnya jelek. Belum ganti laptop Mizu. oke oke oke. Oke, kita mulai aja ya. Bentar, saya akan ambil share screen-nya. Kita structure Wednesday ya. Oke, saya share screen ya. Oke, bisa dilihat? Clear? Clear. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang inversi. Oke ya. Sentences with inverted subject and verbs. Jadi dia mengenai inversi. Kalau inversi ini yang di apa itu inversi? Kita pernah dengar sebelumnya? Dibalik gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi posisi verb dan subjeknya dibalik. Jadi verbnya duluan baru subjeknya ya. Oke, kita lihat maksudnya gimana sih gitu. Kita lihat ya. Oke, ini dia. Subject and verbs are inverted in a variety of situations in English. And an inversion often occurs in equation pattern of sentence. For the example, he can go to the movie. Jadi, can he go to the movie? Jadi, kalau untuk kalimat tanya atau interrogative sentence itu dia sudah menggunakan pola inversi sebenarnya. Contoh yang kedua ini, you will tell me the truth. Itu kalimat awalnya, tapi setelah diinversi jadi would you tell me the truth. Nah, itu dalam bentuk tanya ya. Oke, jadi dari situ kita bisa lihat can he go. Jadi verb utamanya di situ can.
berupa modal di situ ya. Can baru diikuti oleh si subjek he. Oke, jadi yang untuk penanyanya itu dia verbnya, baru subjeknya he. Begitu juga would you tell me? Would-nya itu yang utamanya diikuti dengan si subjek. Oke, maksudnya gimana sih itu? Oke, kita lanjutkan ya untuk penjelasan lebih detailnya. The most common problems with inverted subject and verb on the tuple test take place in the following situation. Oke, jadi pada situasi-situasi seperti apa? Ini ada 5 kategorinya pengelompokan untuk inversi. Yang pertama, in question words. What, where, why, how, when, who, baru how much, how many, itu juga ya masuk kategori. Kemudian yang kedua, after some adverbial of place. Yang ketiga, after negative expressions. Yang keempat, in some conditionals. And yang kelima, after some comparisons. Oke, ini penjelasannya lebih lanjut akan kita bahas sekarang ya. Oke, yang pertama, inversion in question words. Oke, there is some confusion about when to invert the subject and verb after question words. Once these KW or question words, such as what, where, when, why, who, how, introduce a question, the subject and verb that follow are inverted. Oke, ketika question words-nya itu menunjukkan pola kalimatnya jadi pola pertanyaan, subjek dan verb-nya itu selalu diinversi. For the example, where are you going? Nah, where are you? Verb-nya itu are, subjeknya you. Oke ya? Jadi dibalik posisinya. Yang biasanya pola kalimat itu subjek, verb, object, sekarang dia verb dulu, baru subjek. Oke, kemudian contoh kedua, when will you leave? Will-nya duluan, baru you. Jadi verb-nya duluan, baru you. Oke ya? Oke, sementara di sini, however, when those question words join together to clauses, the subject and verb that follow are not inverted. Oke, jadi kalau misalkan kalimatnya itu terdiri dari 2 klausa yang digabungkan dengan question word, di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah klausanya itu pakai what, where, when, why, how, atau who. Jadi kalimatnya itu nanti nggak diinversi yang dari question word-nya itu ke belakang. Oke ya? Oke, contohnya, I don't know what the homework is. Oke, jadi dari what ini, sampai ke is. Jadi what ketemu subjek ketemu verb. Jadi bukan ketemu verb dulu baru subjek, bukan what is the homework, bukan ya. Karena itu akan menjadi pertanyaan lagi. Oke. Yang kedua, when I can leave, I will take the first train. Nah, pakai when, dia nggak bisa. When can I leave, I will take the first train. Karena kalau when can I leave, itu jadi pertanyaan dong. Oke ya. Maksudnya seperti itu. Nanti kalau bingung, kasih tahu ya. Oke. Ini, kira-kira jawabannya apa? Oke, yang lain? Charlie. Ayo. He did it, would. Ya. Oke, apa? Apa yuk? Halo? Iya, apa kamu bilang? Halo? Iya, halo. Kamu jawab apa? Iya. Halo, halo.
Halo. Yang C bukan? Oke. The lawyer asked the client why Yang- he did it. Oke, karena Yang dia C bukan? iya, Yang karena dia dua klausa ya. Dua klausa C. ada the lawyer asked the client baru dihubungkan dengan why. Tadi dikatakan tidak diinversi. Makanya dia polanya tetap subject verb. Jadi he did it. Charlie ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi nih, inverted subject and verb with question words, ini patternnya ya. Patternnya ini di mana question words-nya itu ada who, what, when, where, why, how. Note-nya, when the question words introduce a question, the subject and verb are inverted. Di inversi ini ya. Jadi question word, ketemu verb, ketemu subject, baru tanda bacanya. Nah, kalau yang kedua, when the question words connects two clauses, the subject and verb that follow are not inverted. Subject, verb, question word, subject, verb. Atau question word, subject, verb, koma, subject, verb. Tadi ada contohnya tadi ya. Oke, number one, kenapa dia incorrect? Will Modal. the new Harusnya correction. Harusnya when the new directories will be apa? Will be apa? Will be ready. Mm-mm. Oke, benar ya. Posisi will-nya harusnya setelah the new directories. Oke, number 3. Apa jawabannya? Correct or incorrect? Incorrect. Kenapa? Harusnya apa? How can new student? Oke. How can new students get information about parking? Oke, Ahmad, Ainul dengan Ayub setuju? Oke, iya ya. Langsung off cam ya. Maksudnya kenapa itu? Aduh, The notif. Oh, sorry. sibuk kah? Ya. Oke, lanjut. Number 4. Correct, incorrect? Correct. Oke, correct ya. Where Halo, is Zo. it? Ya. Iya. Oke, number 4 itu correct bener ya. Jadi where is it cheapest to get typeset copies printed? Oke, number 5. Correct or incorrect? Incorrect. Harusnya apa? Only can the pilot. Only can the pilot. Only the pilot can tell you how can Ayo. how Only itu bukan anu ya, termasuk kalimat negatif ya, Sir. Tapi ini konteksnya sekarang kita masih yang question word, Sonif. Question word. Oh. Ya tetap incorrect sih. Ya, harusnya. How-nya, how the plane, how far the plane can Can. go. Oke, benar ya.
Only the pilot can tell you how far the plane can go on one tank of fuel. Oke, posisi can-nya setelah the plane ya. Oke, lanjut. Oke, apa ini jawabannya? On the second letter of the Latin. Is empty. Apa? Oh, bentar. Kelewat nih. Ini dulu ya. Oke. Tadi kalau yang tadi inversion in question words, sekarang inversion with adverb of place atau adverbial of place ya. After ideas expressing place, the subject and the verb are sometimes inverted. This can happen with single words expressing place, such as here, there, nowhere, around, beyond, pokoknya semua yang menandakan place ya. Oke. For the example, here is the book you lent me. There are the keys I thought I lost. Nowhere have I seen such a beautiful rainbow. Oke, dari sini, here is the book you lent me. Jadi here di sini penanda tempatnya. Kemudian verb subject. Subjeknya adalah the book. Jadi kalimat awalnya sebelum dia diinversi, kalimatnya itu the book you lent me is here. Here. Jadi buku yang kamu pinjamkan ke saya ada di sini. The book you lent me is here. Jadi penanda tempatnya ini dia nggak boleh dihapus karena dia harus berfungsi untuk melengkapi kalimatnya. Karena kalau ini hilang, the book you lent me is apa? Is bla bla bla, titik-titik. Jadi gantung kalimatnya, jadi nggak lengkap. Bener ya? Oke, jadi kalau untuk yang inversion with adverbial of place seperti itu. Jadi penanda tempatnya itu harus tetap ikut. Jadi jangan sampai dia hilang. Nah, kemudian yang kedua ini, there are the keys I thought I lost. Kalimat awalnya adalah the keys I thought I lost are there. Jadi buku yang saya pikir saya hilangkan atau yang kehilangan ada di sana, there. Jadi there-nya tetap berfungsi untuk melengkapi kalimat. Oke, jangan dibuang. Kemudian begitu juga yang ketiga, nowhere have I seen such a beautiful rainbow. I have, ini kalau nowhere-nya ini kayak I have never seen, maksudnya seperti itu. I have nowhere seen. Jadi nowhere ini menandakan saya nggak pernah menemukan atau melihat dimanapun such a beautiful rainbow. Maksudnya seperti itu. Atau bisa juga jadinya I have seen such a beautiful rainbow nowhere. Ini nowhere-nya ini pokoknya intinya menentukan dia tuh nggak menemukan, nggak lihat dimanapun gitu loh. Pelangi yang seindah itu. Oke. Oke, selanjutnya inversion also occurs with prepositional phrases expressing place. Oke, contohnya around the corner is Peter's house. Nah, kalau misalnya kita balik untuk jadikan pola kalimat sebelum diinversi, jadinya Peter's house is around the corner. Oke. Ngerti ya? Nggak bisa dia dihilangkan ya. Yang berikutnya, beyond the mountains lies the town where you will live. Jadi kalimat awalnya, the town where you live lies beyond the mountains. Oke, sama. Dia nggak bisa disingkirkan. Oke, kita lihat contohnya ini tadi. Apa jawabannya ini? One of the second level of the parking lot are empty.
Apa? Bravo. Oke, yang lain? Saya tetap sir. Apa? Tetap apa? Is empty. Oh, alpha. Ayub? Yang alpha deh kayaknya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Empty itu apa? Empty is on the second level of the parking lot. Gitu kah kalimat awalnya? Apa berarti? Are some empty stalls. Oke, delta ya. Jadi some kan ini kan on the second level of the parking lot itu dia adverbial of place-nya. Kemudian verb-nya itu antara is atau are, kemudian dia ketemu subjeknya. Nah, kalau empty dia nggak bisa menjadi subjek. Empty is on the, masa kosong ada di level kedua dari parking lot, dari tempat parkiran. Masa gitu? Makanya jadinya, jadi kalau inversi itu kita harus coba bisa atau enggak dia sebagai subjek untuk yang setelah verb-nya ya. Nah, kalau yang delta itu kan some empty stalls are on the second level of the parking lot. Kalimat awalnya seperti itu. Jadi makanya setelah diinversi jadi on the second level of the parking lot are some empty stalls. Jadi ada noun-nya ini, ada noun-nya. Kalau empty ini dia kelas katanya adjektif ya. Adjektif nggak bisa sebagai subjek. Oke? Oke, Mizu. Oke, jadi jawabannya delta. Oke, nah ini perhatikan baik-baik. It is important and a bit difficult to understand that the subject and verb will invert after place expression at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary to complete the sentence. Oke, jadi hanya ketika adverbial of place-nya itu berguna atau bermanfaat untuk melengkapi kalimatnya. Kalau dia bisa berdiri sendiri, nggak berguna, berarti nggak perlu, bukan diinversi. Contohnya, in the forest are many exotic birds. Oke, kalau kita coba dijadikan kalimat utamanya sebelum diinversi, many exotic birds are in the forest. Berarti dia diperlukan untuk melengkapi kalimat, benar ya? Kalau yang kedua, in the forest I walk for many hours. Nah, ini berarti in the forest ini cuma keterangan aja, nggak diperlukan untuk melengkapi. Karena ini kalimatnya sudah bisa. I walk for many hours. Sudah lengkap kalimatnya. Benar ya? Oke, makanya dia nggak perlu diinversi. Ini bukan bagian dari inversi. Oke ya, clear ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia polanya. Jadi adverbial of place-nya ketemu verb, ketemu subjek. Ini kalau diinversi. Baru kalau yang tadi, kalau misalkan adverbial of place-nya dia bukan untuk melengkapi kalimatnya, bisa berdiri sendiri. Jadi ekstra bahasanya di sini ya. Jadi dia cuman tambahan aja. In the classroom, baru subjek ketemu verb. Jadi nggak diinversi. Oke ya? Oke. Oke, kita lihat. Number 2. Kenapa dia incorrect? There-nya sir. Jadi harusnya There is fair. oke, there is ya. There is a big house on the corner. Oke.
There is a big house on the corner. Jadi kalimat awalnya, a big house on the corner is there. Jadi sebuah rumah yang besar yang ada di sudut ada di sana. Jadi posisi is-nya ini harusnya setelah there ya. Oke, number 3. Correct, incorrect? Correct. In the cave was a vast guest treasure of gems and jewels. A vast You treasure of gems and jewels was in the cave. Oke, correct ya. Oke, next. Number 4. is the plus. Apa? To the north, the stream Incorrect ya, Zul. Kenapa, Des? Incorrect. Harusnya. Harusnya apa? Ini di depan ya. Apa? Nggak yakin. Apa kok putus-putus, Des? Isinya di depan ya, tapi nggak yakin saya. Apanya yang di depan? Is-nya. Di depan mana? Depan mana? The north. Oke, to the north is the stream Stream. that the settlers will have to cross. Oke, ya dia karena dia di sini adalah adjective clause, jadi to the north is the stream that the settlers will have to cross. Harusnya begitu ya, posisi is-nya dengan the stream-nya dibalik, tukar. Oke? Saya tanya dulu, Zul. Aha. Kalau ada conjunction-nya, terus ini yang dibalik yang awal apa yang akhir? Nah, tergantung conjunction-nya conjunction apa dulu. Nah, kalau tadi kan kalau misalkan pakai word question atau question word itu kan nggak bisa. Nah, tapi Kalau yang ini, kalau yang that ini kalau yang ini dia kan kayak gini. Lihat polanya. Ini dia masuk ke adjective clause. Jadi seharusnya yang di setelah to the north-nya karena dia menandakan tempatnya dulu kan. Kan pembahasannya Berarti yang negative expression, setelah negative expression-nya itu ya yang dibalik ya. Oke, nah nanti kita akan lanjut lagi nih negative expression. Ini masih yang adverbial of place dulu. Oh, oke. Oke, untuk yang di sini sampai di sini ngerti enggak? Clear ya? Jadi antara the stream sama is-nya posisinya ditukar. Karena that the settlers will have to cross ini dia mau menjelaskan tentang the stream-nya. Makanya to the north is the stream that the settlers will have to cross. Seperti itu.
Oke. Kemudian number 5. Correct. Around the corner are the office that you are trying to find. Oke, ini sama dengan nomor 4, cuman posisinya dia sudah correct. Kalau yang nomor 4 tadi incorrect ya. Posisi R-nya baru subjeknya the office. Jadi the office that you are trying to find are around the corner. Jadi kalimat awal sebelum diinversi seperti itu. Oke, clear ya? Oke, lanjut. Oke, ini kira-kira jawabannya apa? Number 1. Apa? Oke, alpha ya, jelas banget ya. Dia butuh verb yang pasti di situ karena belum ada verbnya. Oke, number 2. Apa? Charlie bukannya? Nggak yakin Oke. sih. In 1852, there were 100 piano makers in New York alone. Jawabannya Charlie ya, Charlie. karena ini bukan adverbial of place. Ini adverbial of Time. time. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ini dia. Inversion with negative expression. Ini ya, Desi ya. Sekarang kita baru masuk inversion yang dengan negative expression. Oke, the subject and the verb are inverted after certain negative and related expression. When negative expressions such as no, not, or never come at the beginning of a sentence, the subject and the verb are inverted. Oke, jadi kalau ada penanda negative expression-nya, maka yaitu yang di awal ya, untuk di awal kalimat, maka subjek dan verb-nya bisa diinversi. Contohnya, not once did I miss a question. Oke. Jadi kalau dia kalimatnya past tense, dia mau diinversi, karena dia negatif, maka dia perlu kata did. Oke. Ibaratnya kalaupun kalimatnya kalimat positif, bukan kalimat positif, apa ya? Kalimat negatif tapi yang polanya tidak diinversi, namanya kalimat negatif. I didn't go there yesterday, misalnya kayak gitu. Tetap butuh did ya, did not go, ada go-nya karena dia verb to-nya sudah diambil oleh si did-nya. I didn't go there. Itu bukan kalimat inversi tapi kalimat negatif untuk yang pas. Nah, karena ini dia inversi yang pas, dia harus ada did nih. Ini ya. Not once did I miss. Nah, verb murninya yang setelah subjek ini. A question. Jadi, tidak sekalipun saya melewatkan Sebuah pertanyaan. Nah, kemudian contoh yang kedua, never has Harry taken a vacation. Harry, karena singular, dia pakainya has. Ini perfect. Never has Harry taken a vacation. Kemudian yang ketiga, at no time can the woman talk. Ini pakai modal, ini yang verb-nya. Oke ya, sampai sini ya. Oke, sekarang when a negative expression appears in front of a subject and the verb in the middle of the sentence, the subject and the verb are also inverted. This happens with the negative words neither and nor. Jadi yang di tengah-tengah itu berlaku untuk yang neither and nor. Itu untuk negatif ya, dua-duanya ya, neither nor. Contohnya, I don't want to go, and neither does Tom. Jadi ada does-nya di sini setelah
negatifnya, ketemu does, baru ketemu subjek. Ini dua klausa ya. Ada I don't want to go, sama ada neither does Tom-nya. Oke. Kemudian yang kedua, the president is not attending the meeting, koma, nih komanya jangan lupa, nor is, nah ini ada is, a vice president. Jadi verbnya dulu baru subjeknya, subjek untuk yang kedua. Oke ya? Sampai sini? Clear? Oke, kita lanjutkan. Apa jawabannya kira-kira ini? Alpha. Oke. Apa? Alpha. Desi apa Des? Only in mainstream memory, danger station. Sama, Apa Des? sama. Sama Alfa. The printing ya. Jadi Alfa. Only in ya, only in the situation. Iya deh. Oke. Alfa Will atau be- tak kira-kira? will be top. Oke, jadi jawabannya delta ya. Process will be will the printing process be ya? Ya, jadi kalau dia bentuknya pasif begini, dia to be-nya ini mengikutin verb 3-nya. Oke. Jadi dia bukan will be, the printing process stop it. Stop. Ini harus selalu bersamaan dengan yang to be-nya. Oke. Halo. Will-nya bisa berarti itu. Will-nya bisa berdiri sendiri di sini. Will the printing process be stopped. Ini be stop-nya ini dia harus tetap bersamaan. Begitu juga nanti kalau perfect. Perfect juga been ketemu dengan verb 3-nya. Jadi jangan been-nya dijauh di sini baru dibentuk non phrase baru ketemu dengan verb 3-nya sendiri. Nggak bisa dia ya. Kalau modal gimana, Sir? Kenapa? Pak, kalau modal. Modal ya sama. Ini kan modal will. Iya. Kalau Modalnya- modalnya enggak ini kayak langsung will apa ya? Will he use gitu? Bisa nggak ya umpama? Nggak bisa Will. ya, pasif soalnya. Will he use? Iya. Bisa, tapi dia bukan pasif dong, karena dia will kan, Ya. dia ketemu verb 1. Iya, bisa. Berarti kalau only in pasti pasif. Apa enggak? Belum tentu. Tergantung Oh, konteks kalimatnya ya. kalimatnya ya. Iya, benar. Tapi kalau dia pasif, selalu to be-nya itu ngikutin sama verb 3-nya ya. Oke. Karena yang jadi kata di untuk kata pasif itu kan dari to be-nya ini. Berhentikan. Oke. Untuk Jadi- dihentikan, dia kan dihentikan gitu kan. Masa jadinya kalimatnya akan Menghentikan. akan di baru the printing process hentikan. Kan nggak bisa. Ya, tapi itu biasanya kan kalau apa modal harus ketemu verb one ya.
Iya, cuman ini Berarti konteksnya ini kan bisa konteksnya kan ini berbeda. kasusnya konteksnya hmm, kalimat pasif gitu atau gimana? Bukan. Konteksnya inversi. Oh, inversi. Di inversi aja ya, boleh dipisah modal sama bab 1. Benar. Oke. Kan ibaratnya kayak tadi, will you go? Kan bukan will go you. Oh iya, siap. Oke ya. Walaupun itu pasif, negatif ataupun kok negatif, maaf. Aktif maupun pasif gitu ya. Iya, Pokoknya inversi ya. benar. Yang penting inversi. Oke ya. Betul. Ya, lanjut. Nah, ini dia penanda negatifnya. Ada no, ada not, ada never, ada neither, ada nor. Kemudian ada juga barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. Nah, jadi ada kata only ini ya. Tadi yang dibahas Desi tadi. Only you. Asik. Lanjutkan. Ayo. Masuk. Sorry. Tidak apa-apa. Kita ini enjoy kok. Kita jangan terlalu kaku. Ya. Mungkin nggak sering yang dibalik itu kalimat keduanya. Klausa. Mungkin. Tapi. Case-nya Jarang lagi keluar. nih. Iya, betul. Case-nya lagi nih. Tergantung pola kalimatnya juga dan masuk ke inversi yang mana nih. Kan kalau inversi adverbial of place itu kan nggak mungkin. Karena dia penandanya katanya tadi selalu di awal kalimat. Oke. Nah, begitu juga untuk yang negative expression ini. Nah, kecuali kayak apa tadi? Coba kita lihat. Nah, misalnya ini tadi kan, ini kan dia bukan dua klausa ya, ini satu klausa. Nah, dia nggak bisa di belakang, dia selalu habis yang negative expression-nya kan. Makanya ini polanya di sini, when a negative expression appears in front of, nah ini in front of penandanya nih, in front of a subject and verb at the beginning of a sentence or in the middle. Nah ini bisa di middle berarti. And in the middle, the subject and verb are inverted. Nih, negative expression-nya ketemu verb-nya dulu, baru subject. Oke? Mana sih? Ainul lama nih ya ke toiletnya ya. Oke, kita masuk contoh aja. Nih, exercise-nya. Number 1. Kenapa dia incorrect? Enggak dibalik. Oke, jadinya dibaliknya bagaimana? Never does root ya. Write root itu verb 2 deh ya. Did. Ya. Lanjutkan. Did wrote the boy. Ya. Did wrote the boy? Apa? Did the boy root mas? Gitu dasar. Iya, betul. Did the boy root ya. Oke, verb 2-nya sudah diambil si did-nya. Jadi Terus the boy. the boy Wrote. kok masih verb 2 lagi? Wrote. Right ya berarti. Oke, iya, right ya. Never did the boy write to his sister. Harusnya begitu. Oke, clear? Ya. Oke, sekarang number 3. Correct or incorrect? Correct kayaknya. Kok ada embel-embel kayaknya nih? Nor. Betul deh, betul. Betul aja. Oke, Ayub. Korek itu. Oke, correct ya.
setelah nor dia langsung ketemu verbnya, baru subjeknya. Nor did he expect to do so. Oke, correct. Number 4. Only one. Only once, only you. God. Apa yuk? Correct, sir. Apa? Correct. Correct. Saya in. Desi in. Only one in. Correct atau incorrect, Desi? Incorrect. Oke, Ayub. Incorrect. Harusnya apa? Gonnya diganti go ya? Masih. One. Ya. Betul, Desi? buat. Only one. Hai. One. Apa, Des? Bukan. Oh. Only one hat. In my life-nya jangan lupa. Iya. Only one in my life. Jadi gimana, Des? Only once in my life. Hat. Have, Go. go. Had. Go. Kok have ketemu? Hat nggak sih, Sir? Had, kenapa jadi had? Kenapa nggak langsung go aja? Kayak yang nomor 1 tuh. Nomor 1. Nomor 1 mana ada go langsung? Kan tadi jadi verb 2 nggak? Aha. Iya. Mm-mm. Yang nomor 1 tadi. Mm-mm. Jadi breed ya? Aduh. Bukan ya. Jadi dia itu only once in my life itu gone sama have-nya terbalik. Have I gone? Have. Kan yang jadi verb utamanya di situ have karena dia perfect. Oh, aku kira 2 sentence ya. Keliru berarti. Tidak, itu tidak ada conjunction-nya. Ini present perfect ya maksudnya ya. Iya, Have benar I sekali. Jadi only once in my life have I gone to New York City. Harusnya seperti itu ya. Ulang, Sir, jadinya gimana? Only Have- once in my life have I gone to New York City. Oh, have I gone? Oh ya. Tukar posisinya gone dengan have itu dibalik ke posisinya. Only in my life. Oke, number 5. Incorrect. Harusnya We go out of house at the time. He go out of the house at no time. he go out, jadi hiditnya dihapus gitu. Boleh. Jadi harusnya ini No time-nya itu di depan nggak sih? iya, betul sekali. At no time did he go out of the house. Harusnya seperti itu. Tapi kalau mau pola kalimatnya tetap at no time yang di belakang, dia jadi nggak diinversi. Berarti he went out of the house at no time. He went out. He went. Loh, when-nya dari mana, Sir? Nggak ada keterangannya verb 2 loh. Did go. Oh, alah dari did-nya itu ya. Yuhu. Did go. Itu kalau nggak diinversi. Tapi kalau mau diinversi, jadinya at no time-nya aja dipindahin ke depan. Sudah kalimat inversi itu. Oke? Oke. Kita lanjut, Kang. Baru setengah jalan ternyata ini. Masih 15 slide. Oke. The sooner. Number 1.
Ya, apa jawabannya? Charlie. Charlie. Yang lain? Kalau nggak C deh ini. Pilih salah satu tuh. Salah satu, Des. Jangan dua jawaban. Nanti di real test pilih dua jawaban, salah semua tuh. I doesn't understand why. It's supposed to live for- Ayo, apa, Des? Delta aja, Sir. Delta aja. Ainul. Pasrah ya. Biar beda. Biar beda, oke. C. Oke. Ini udah gede-gede saya tandain loh ini. Ini dilihat baik-baik nih. Nih. Dilihat. Ini ada dua klausa. Ya, Baru Den. Yang klausa kedua dia pakai apa tensisnya apa nih? Nih. pas. Pasta. Pas. Yang mana yang pas ini? Nah, ini dia. Berarti klausa pertamanya harusnya Pas perfect. pas perfect. Yang mana? Delta. Jadi jawabannya delta ya. No sooner had she reached the train station, then she changed. Ini kok dennya salah nih. Harusnya den. Then she changed her mind to go by bus. Oke ya. Oke, yang kedua. Apa jawabannya? Apa? Karena nama saya Desi, saya jawab D. Apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Delta. Alpha. Oke, Delta. Ada Alpha. Siapa tadi yang bilang Alpha? Aku Mizu. Oke. Ainul apa, Nul? Bravo saya. Mantap. Coba. Alasannya apa, Nul? Beda aja, Coach. Lah. Oke. Diperhatikan ya, guys. Ini kan Rani doesn't understand why. Tadi kalau dia pakai question words apa? Why? Berarti pakai Menggabungkan dua klausa, jadinya kalimatnya inversi nggak? Enggak. oh Enggak. iya, versi ya kalau ada why. Otomatis yang inversi yang was duluan ini salah karena dia jadi kalimatnya. Berarti kalau nggak Bravo Delta, oke ya? Berarti beta. Beta. Apa Bravo atau Delta? Bravo. Oke, Bravo ya. Jadi Iya. Rani doesn't understand why she was forced. Kenapa dia dipaksa to leave her apartment, meninggalkan apartemennya. Bukan memaksa ya. Kenapa dia memaksa untuk meninggalkan apartemennya? Nggak bisa ya, bukan itu ya. Sir, Oke, mau Des. tanya deh. Aha. Dari present, itu nggak berlaku ya berarti? Iya, ini terjebak ini ya. Ini nggak berlaku. Ini untuk negative expression. Yang ini kan punyanya si question word tadi. Apa mungkin, Sir? Suatu kalimat satunya present, satunya pas. Mungkin. Kenapa? Ini kan yang dipaksanya misalnya tadi malam. Dia itu nggak ngerti. Kok sampai sekarang dia masih bahas, aku tuh nggak ngerti loh. Kayak gitu. Ngerti nggak? Bingung. Nggak, contohnya gini. Desi tadi malam diusir dari apartemen. Desi dipaksa suruh keluar dari kos-kosan nih. Tadi malam ya. Nah, sampai sekarang Desi masih bingung. Nah, baru Desi ceritalah ke teman Desi. Ya, aku tuh bingung. Apakah Desi pakai
pas untuk jelasinnya? Enggak kan? Present kan? Kan sekarang menceritakannya. Kebingungannya itu masih sekarang gitu. Iya, ibaratnya contoh tadi malam saya disuruh beli tadi malam. Tadi pagi lah, nggak usah lah tadi malam. Tadi pagi kan udah pas juga ya. Nah, tadi pagi saya disuruh beli buku gitu. Baru saya sekarang ngomong, saya tuh nggak ngerti. Apakah saya bilang I didn't understand atau I don't understand? I don't understand. I don't Sekarang ya, masih nggak ngerti. karena kan Itu sekarang kan ngasih masih tahu. Sekarang saya masih nggak ngerti. Saya nggak ngerti gitu. Makanya saya tidak mengerti kenapa tadi pagi kemarin lah biar enak bahasa Inggrisnya. ya. Saya nggak ngerti kenapa kemarin saya disuruh beli buku. Nah, jadinya kan I don't understand why Halo. they asked me to buy book yesterday. Nah, ada yesterday-nya. Berarti kan bisa present dengan pas ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Oke, sir. Oke. Sama dengan it is believed that human ancestor. Nah, kalau kayak gitu kan berarti sampai sekarang masih dipercaya bahwa nenek moyang manusia, kalau gitu kan nenek moyang manusianya pasti pakai pas ya kan? Ya kan? Itu mau menjelaskan tentang yang lampau, tapi menjelaskannya sekarang. Berarti begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini kira-kira jawabannya apa? Number 1 and number 2. Number 1. Alfa, nomor 1. Alfa. Lain? Ainul? Langsung kelihatan loh itu jawabannya di situ. Ayo Desi. Aku nggak punya ide. Nggak punya ide? Oke. Itu ada penanda inversinya, itu penanda inversi apa? Inversi apa? Not until. Nah, itu punyanya siapa? Negatif. Nah, jadi kalau penanda negatif, dia langsung ketemu Apa? verb. Baru setelah itu subjek. Yang mana dia langsung ketemu verb? Did scientist. Oke, berarti jawabannya? Oh, bravo. Bravo. Langsung kelihatan. Dia di opsi jawabannya itu selalu langsung kelihatan begitu. Oke, number 2. Kira-kira jawabannya apa? Bravo. Bravo saya, sir. Apa jawabannya? Saya bebek. Iya, benar. Oke, kita lihat. Rarely has, iya. Dia langsung ketemu verb ya. Desi, opsinya itu Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nggak ada bebek ya. Aduh.
Loh, mana tadi si Ayub? Kok hilang? Gak ada sinyal, Man. Oh. Udah ya, berapa jawabannya ya? Bravo. Lanjut, Oke, Sir. number 1. Apa jawabannya? Alfa lah. Alpha. Oke, clear banget ya. Alpha. Number 2. Alfa. Alpha. Number 3. Kepala. Bravo. Bravo. Bravo, nggak perlu dibaca, langsung tahu ya. Number 4. Delta. Oke, delta. Betul sekali. Lanjut. Oke, yang keempat sekarang. Inversion with conditional sentences. Okay, in certain conditional structures, the subject and the verb may also be inverted, and this can occur when the helping verb in the conditional clause is had, should, or were. Oke, kalau untuk conditional sentence, hanya 3 hal ini yang perlu kita hafal. Had, should, and were. Oke? Had, should, and were. Jadi nggak berlaku untuk yang lainnya seperti have, has, having, shall, will, would, apalagi was, is, are, nggak berlaku ya. Cuman berlaku di had, should, and were. Oke? Yes. Oke. Oke, contohnya, if I had taken more hours, the result would have been better. Jadi, if-nya ini diomit, dihilangin, had-nya pindah ke depan. Jadi, had I taken more hours, the result would have been better. Begitu juga berlaku untuk yang were. I would help you if I were in your position. Ini kalimat awalnya setelah diinversi, jadi I would help you were I in your position. If-nya diomit, were-nya pindah ke depannya si subjek I. Oke, gitu juga kalau dibalik. Jadi if-nya dari awal. If I were in your position, I would help you. Jadi if-nya dihilangin, were-nya pindah sebelum si subjek. Jadi were I in your position, I would help you. Nah, begitu juga untuk yang should. If you should show up before 6, just give me a call. If-nya omit, should-nya pindah ke depan. Should you show up before 6, just give me a call. Gitu ya. Mau tanya, Sir. Oke. Kalau seumpama dia if I had been apa ya? If I had been you bisa nggak sih? If I bet you. Nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Oke. If I Apa? have been you itu maksudnya apa? Artinya apa? Had. Iya, Atau had. iya. Dengernya soalnya di sini have. Apa Sir kata-katanya? Seumpama if I had apa? Kalau pakainya bukan kalau had been gimana baliknya? Had I been apa had been I? Kan mau saya tanyakan gitu loh. Had I been. Oh, had I been ya. Kan sama dengan ini. Kayak yang tadi ya. If I had taken. Kan been itu verb 3-nya kan? Nah, jadi if-nya dihilangin, had-nya pindah ke depan, i-nya tetap di sini. Jadi had I taken berarti had I been kayak gitu loh. Umpama berarti contohnya if I had been seriously apa sih? Gitu ya. Berarti had I been serious gitu ya. Iya, had I been seriously gitu ya. Ya, oke. Oke, lanjut. Lanjut, Sir. Lanjut. Oke, ini kira-kira jawabannya apa?
taken buzzer. Taken motion. Charlie. Charlie? Oke, jawabannya delta ya. Udah. Morker bin. Oh, barusan ya dibilang ya. Iya, ini tadi saya sudah bahas kan? Bin. Nah, makanya itu bingung, Sir, kalau yang bin itu, Sir. Oke, jadi the report would have been accepted had more care been taken. Jadi subjeknya yang kedua itu more care. Mm-mm. Kalau had taken ini kan kalimatnya jadi aktif. Mm-mm. Oke. Nah, kalau had been taken ini kan jadi pasif. Oke ya, ada been di sini berarti pasif ya. Ya. Nah, laporannya akan diterima jika kepeduliannya itu apa sih bahasanya ya kalau bahasa Indonesianya? Penelitian. Had more. Ini kan kalimat awalnya itu the report would have been accepted if more care had been taken. Jika kepeduliannya itu been taken itu bukan diambil dalam artian apa. Jadi kayak diberikan gitu loh. Kepeduliannya itu diberikan dalam pemeriksaan keakuratannya gitu loh. Oke ya. Jadi lebih ke memberikan atau mengambil tapi dia lebih ke pasif dia yang dibutuhkan ya. Mm-mm. Gitu, makanya jawabannya delta. Dan sebenarnya sekalipun dia kalimatnya nanti aktif, ini juga taken-nya harusnya posisinya di belakang. Karena setelah head-nya ini harus ketemu subjeknya dulu ya kan? Iya sih. Kayak tadi, had I gone, had more care taken, kayak gitu. Oke, clear? Clear. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pattern-nya. Ini cuman untuk mereview yang materi tadi yang sudah saya jelaskan. Itu 3 itu dihafal ya, ada had, should, sama were. Oke, jadi di omit if-nya, bersisa verb subject-nya, baru nyambung ke next clause atau klausa berikutnya. Tapi di sini dikatakan, it is also possible to keep if, then the subject and the verb are not inverted. Jadi kalau if-nya mau dipertahankan, berarti nggak usah diinversi. Tapi kalau mau diinversi, berarti if-nya harus di-omit, ya. Oke, kita coba langsung. Number 2, kenapa dia incorrect? Masih ada if. Oke, jadi harusnya if-nya dihapus ya. Ya, kalau mau kayak gitu. Iya, kalau mau diinversi, if-nya dihapus. Kalau nggak mau diinversi, jadinya if you should get. Gitu ya. Oke, number 3. Correct or incorrect? Correct. Correct. Desi? Incorrect kayaknya, Sir, ya. Oke, Katanya tadi cuma would, had, sama were ya. kok would? Apa? Should. Should. Jadi? Ini tipe 1, nggak bisa. Oke, nggak berlaku ya. Oh iya, lupa. Tadi saya suruh ingat 3 tadi itu aja. Apa tadi, Coach? Had, Had, should, should, sama were. would.
Oke, 3 itu aja ya. Oke. Berarti dia harusnya kembali ke pola awal. Dia nggak bisa diinversi. Jadi, if he has enough vacation days left this year, lanjut bla 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 sampai akhir. Oke, gitu ya. Number 4. Incorrect ya saya. Kenapa incorrect? Correct, sir. Desi, kenapa incorrect? Masa had we been sih? Baru apa dong? Had we informed? Kan pasif. Oh, ini maksudnya pasif ya berarti. Iya, iya, iya. Informasi. Jika kami telah diinformasikan tentang keputusannya, kami mungkin telah mempunyai sesuatu untuk dikatakan tentang itu. Oke, jadi korek. Correct. Correct ya, correct. Saya bingung, Sir. Itu diingat tadi kalau misalnya Mic-nya kenapa? kenapa? Yang mic itu juga udah benar, Sir. Benar, Mike itu kan modal, ketemu Modal, ya, modal ketemu verb 1 have kan? ya. Had Baru something. baru ketemu verb 3 karena dia perfect. Modal ketemu perfect gitu. Jadi nggak harus word ya. Berarti Nggak. bisa mic. Betul sekali. Bisa. Oh, Yang penanda di inversinya kan itu yang di samping tuh, yang had. iya. Oh, saya kira harus patternnya harus yang would have ya. Berarti tidak harus ya. Berarti bisa should have. Bisa. Could have juga bisa berarti ya. Bisa. Oh iya. Oke. Tergantung konteksnya ya. Baru tapi biasanya sih lebih sering muncul nanti itu yang dengan pasangannya nanti would. Oke, Sir. Oke ya. Number 5. Habis Arun jadi kenal apa segini juga gelap kan Nggak numbuhkan berapa kah? iya Oke, apa jawabannya? Correct, incorrect? Incorrect ah. Oke, harusnya. You could have. You could help. You could. Mana conditionalnya jangan dihilangin. Harusnya, I would like to know if you could help me. Oke ya. Karena dia could. Kecuali should, baru dia bisa ya. Iya. Oke, lanjut. Number 1, apa jawabannya? Cepet banget. Kok cepet sih? Delta. Tadi kan cuma menentukan correct and correct. Sekarang sudah langsung yang opsi A, B, C, D. Oke.
Alpha. Alpha. Saya Bravo deh. Oke, jawabannya yang betul adalah Bravo ya. Selamat Desi. Dua Had juta I known, rupiah. kenapa? Enggak, enggak. Loh, kenapa? Had I known about Mr. Ron's behavior sooner, I would have fired him immediately. Oke, jadi dia ini pasangan tensisnya ya. Jadi kalau misalkan dia kan ketemunya di situ dengan past, would have fired, pas ketemu perfect. Jadi jawabannya yang aktivitas awalnya adalah yang perfect, yang past perfect karena dia berakhir di masa lampau dan diteruskan dengan kejadian lain yang juga berakhir di masa lampau. Nah, ini kan jika saya mengenal tingkah lakunya Mr. Ron ini segera, maksudnya sudah tahu duluan, saat itu saya akan memecatnya dia. Saya pasti akan telah memecat dia secara sesegera mungkin, maksudnya kayak gitu. Ya, makanya jawabannya yang Bravo, bukan yang Delta juga. Oke ya. Number 2. Bravo. Alpha. Oke. Alpha ya. Oh, Alpha. Oh iya, Alpha. Buat situ. Oke. Had the professor helped him. Jadi jika profesornya telah membantunya memahami materi, Adi akan telah mendapatkan nilai yang lebih baik di ujian akhirnya. Maksudnya begitu. Oke ya? Next. Oke. Sekarang yang poin kelima. Ini yang terakhir ya. Tadi kan ada 5 kan situasinya kan. Yang pertama question word. Yang kedua negatif. Adverbial of place. Yang ketiga negative expression. Yang keempatnya conditional. Ini yang terakhir adalah comparison. Inversion with comparison. Oke. May also occur after a comparison. Oke, jadi inversi juga bisa terjadi atau muncul setelah ada perbandingan. In this case, the inversion is optional rather than required and is considered a rather formal structure. Jadi dia nggak wajib, itu optional, tapi dia akan lebih formal jadinya kalimatnya kalau kita menginversi kalimat perbandingan, comparison ya, comparison. Oke, contohnya, my sister spends more hours in the classroom than John. Ini kalimat awalnya sebelum diinversi. Yang kedua, my sister spends more hours in the classroom than John does. Ini juga kalimat awalnya, jadi yang satu dengan kedua ini sama aja sebenarnya. Baik ditulis das-nya ataupun enggak, itu sama aja. Oke. Kalau soal yang nggak ada ditulis das-nya, berarti itu ya biar mempersingkat aja, gitu, menggampangkan. Jadi nggak perlu ditulis, sama aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalimat ini setelah diinversi akan berubah menjadi my sister spends more hours in the classroom than does John. Jadi setelah comparison-nya ini, setelah than, dia langsung ketemu verb-nya, baru ketemu subjeknya John. Oke? Nah, kenapa dia das? Karena di sini adalah kalimat verbal, bukan nominal. Jadi ini harus ikut verbal juga. Oke ya? Sampai sini clear? Clear. Oke, lanjut. Yes.
Oke, kira-kira ini jawabannya apa? Delta Tasir. Ainul? Delta. Oke, Delta. Jawabannya Bravo ya. Werto. Di sini subjeknya sudah ada, the result ini. The result is. Iya, Oh. jadi nggak perlu dikasih subjek lagi, double subjek dong. Jadi langsung verbnya aja. Then were the result of any previous test. Oke ya? Kalau sudah ada subjeknya, nggak perlu lagi ditambahin subjek. Oke, kita lanjutkan untuk ini dia patternnya. Subject verb comparison ketemu subject verb. Nah, itu kalau untuk kalimat yang nggak diinversi. Kalau yang diinversi, subject verb comparison ketemu verb baru ketemu subjek. Oke ya, ini patternnya aja nih. Kalau mau nggak diinversi ya yang awal, kalau yang diinversi yang kedua. Oke ya? Oke. Lanjut. Oke, number 2. Kenapa incorrect? Did-nya ya, Ustaz. Harusnya Dihilangin. 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 Dan- Jadi nggak inversi dong. Oh, nggak ada. Harusnya The other, jadi apa? then the other did. Hah? Of the audience did. Loh, Loh. jadi nggak inversi dong. Kan kalau comparison diinversi kan setelah comparisonnya, setelah pembandingnya harus ketemu verb. Ketemu first Iya. Nah, sekarang masalahnya tadi di did-nya. Berarti did-nya harusnya apa? Jangan dibuang, tetap harus ada. Ada. Harusnya ini dia nominal. Tadi saya bilang kalau dia verbal, Oh, iya, verbal. Ini nominal, berarti dia harusnya were juga. Oh iya. Karena di sini subjeknya di other members, plural juga, jadi harus were juga ya. Oh, yes. Oke. Oke. Number 3, correct incorrect. Incorrect. Harusnya Then did apa nih? Did was farnya itu kayak salah deh. Then did Terusnya apa sih? Then did Tasser. did-nya dari mana? Show. Tapi kan ini dia cuma menjelaskan show-nya ini ngikutin si film. Verb-nya si film ini kan si was. Gimana? The film was far ya? Ya, was far better than. Jauh lebih baik dari. Oh ya, berarti then was ya? Iya, betul sekali. Harusnya than was ya. Oh then ya. was. Oh, itu ada that we saw last night-nya ya. Tapi lebih tepatnya than were sih, than were. Then were ya. Karena ini subjeknya Other films. other soalnya. films. Iya, other films. Ini karena ini quantity expression.
quantity expression yang jadi subjek itu adalah objek dari quantity expression-nya. Other films. Jadi harusnya ini were ya. Oke, Ya. number 4. Correct nih kayaknya. Correct. Ya. Correct. Oke, correct ya. Number 5. Enggak beli. Ya, correct sih. Correct. Ini comparison-nya ada S bad S. Sama. Apa sih? Ya. Jadi verb-nya mana? Loh, bisa Taser? Loh, Nggak iya. harus more. Ini kan comparison. Iya. Ya, tahu maksudnya, tapi nggak harus yang more ya. Iya, nggak harus. KSBS ya. Semua jenis perbandingan. Oh. SBS. Itu. Iya. Apa? Tuh. Itu apa is? Is. Loh. Tapi ya. Oke, jadi ini is-nya sudah salah nih di sini nih. Is-nya. Harusnya is-nya ini di sini nih. Di sini dulu pertama. Pertama ya. I am afraid that the condition of this virus is as bad as. Nah, kalau mau diinversi, dia tambahkan is lagi di sini. Jadi ada is di sini, ada is di sini juga. Is the condition of the others. Tapi kalau mau nggak diinversi, ya cuman ini doang dipindahin ke sini, sudah tepat. Dipindahin ke sini. Jadi, I'm afraid that the condition of this virus is as bad as the condition of the others. Bisa begitu. Tapi kalau diinversi jadinya I'm afraid that the condition of this virus is as bad as is the condition of the others. Oke ya? Ya. Oke, Sir. Oke. Ini tipe soalnya yang written expression. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mana jawabannya? Tinggal 2 slide lagi. Ayo. The favorite attraction at the national and special in the service. Oke, yang paling penting dalam mengerjakan bahasa Inggris itu cari subjek verb-nya. Mana subjeknya, verb-nya mana. Film berarti. Oke, jadi kenapa film? Belum Harusnya. ada Harusnya apa? Harusnya apa? film. The film art. Iya, jadinya harus. SS films. Iya, betul. Tapi Film. nggak usah pakai the. Nggak apa-apa pakai the. Kenapa? Tambahin S lagi. Oh Ini iya ya. ya, bisa deh. Sama. Ini ya. Iya. Ya. Jadi the films are presented on the 5-story tall screen among the favorite kayak gitu. The films are presented on the 5-story tall screen among the kayak gitu. Oke ya. Sampai Washington DC. Itu kalimat awalnya. Nah, ini setelah diinversi jadi begini nih. Oh iya. Oke, number 2. People in the United States interested in soccer. Has-nya Harusnya
Had. Hah? Had. Had. Kenapa had? Sebentar. Ben jamak people itu have. Iya, have ya, bukan had ya. Mm-mm. Oke, harusnya dia have. Oke, Nul? Tuh, jadi ini yang negatif ya. Never before, subjeknya so many people. Harusnya have. Oke. Kelas. Oke, ini dia. Kalau number one, itu di conditional ya. If you don't understand, ask the teacher. Jadi kalau misalkan begini, kita bisa menginversi juga. Jadi, should you do not understand, ask the teacher. Ini cuman anu doang, bukan pertanyaan. Ini cuman kayak penjelasan tambahan. Dia bisa seperti ini ya. Oke, ini gunakan should. Yang kedua gunakan were, yang ketiga gunakan had. Oke, if I knew the answer, I will tell you. Were I to know, kenapa dia pada to-nya? Oke, kenapa yuk? Double subject kalau nggak kasih itu. Double subject. Double object. Double verb. Gimana sih? Double verb ya. Kalau misalkan nggak ada to infinitive-nya, jadi double verb. Were I knew, misalnya kayak gitu. Jadi double verb. Keliru semua. Makanya kita to infinitive kan supaya nggak double verb. Jadi were I to know the answer, I will tell you. Oke, yang ketiga, if I had realized that you were coming, I would have met you at the airport. Jadi, sudah langsung dibalik aja. If-nya hapus, had-nya pindahin. Had I realized that you were coming, I would have met you at the airport. Oke ya, clear ya? Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Nanti di-review ulang ya, Des ya, Ainul. Oke, coach. Dibaca-baca Ya. lagi sampai benar-benar paham. Ya. Oke, silakan Pak. baca. Baca, Ainul. Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia adalah hal yang tidak akan pernah berakhir. Asik. Gimana nih maksudnya nih? Maksudnya apa ini? Ini cuma quote aja. Intinya temuin One Piece udah. Iya, betul. Intinya tonton One Piece. Oke, jadi warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia adalah hal-hal yang tidak akan pernah berakhir. Itu akan terus ada, maksudnya seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, I think that's all, guys. Thank you very much for attending the class. Keep healthy. Jawabannya pretest dong, Sir. Kenapa? Minta jawabannya pretest. Minta? Jawabannya yang kemarin. Oh iya, belum saya periksa, maaf ya. Jadi Ainul kayak apa nih? Ainul belum Oh, iya. kan belum? Kebanyakan tes soalnya. Iya. Ada psikotes juga. Lupa. Kebanyakan tes, baru assignment yang saya kasih di listening, di reading dikerjakan nggak? Oh iya. Ada yang dikerjakan, ada yang enggak. Iya. Sama ini coach, kalau semisal cuman satu yang hadir, mending kelasnya ditiadakan aja. Kalau satu orang aja yang hadir ditiadakan aja. Iya, kasihan. Jangan deh, Sir. Tetap lanjut, Sir. Lanjut aja, karena kan nanti kan ada videonya juga. Oh, Lanjut aja, Sir. Makanya dibuka YouTube-nya. Nanti malah nggak selesai-selesai. Betul, karena kita mau cari waktu tambahan juga agak susah ya.
Nah, tapi kalau misalkan nggak ada yang bisa hadir ya nggak mungkin saya record suara saya sendirian ya kan. Iya, iya. Oke, ada lagi tanyakan? Jelas. Clear ya? Oke. Iya. Clear, bisa ditutup ya? Udah. Okay, I think that's all, guys. Thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our meeting for today. And as always, and as I said before, keep healthy wherever you are. And that's all. Thank you very much. Let's close our class by setting positive, positive, positive. Positif, positif, positif. Okay, Thank you, thank Bro. you.